أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ما بعد. Alhamdulillah في هذا الصباح الباكر نستطيع أن نتعلم جماعة مع darsana fiqh dakwah dengan pelajaran fikih dakwah. Maka sebelum kita melanjutkan ke pelajaran yang baru, kita mengulang kembali. Pada dasarnya fikih dakwah adalah ilmu yang sangat penting, yang di dalamnya adalah menerangkan banyak ilmu. Dan salah satu ilmu yang paling penting adalah ilmu fiqh dakwah, yaitu tugasnya para nabi adalah untuk berdakwah. Maka ada ilmunya, yaitu fiqh dakwah, fikih berdakwah. Jadi cara berdakwah itu tidak membid'ahkan, langsung vonis menyalahkan. Harusnya kita tabayun, cross check dan lain sebagainya. Bahkan ketika kita berdakwah atau menjadi imam ataupun menjadi khotib, ketika kita mendapatkan amanah, maka antum jangan langsung ceramah atau langsung imam. Adat dan kebiasaan di sini menggunakan fikih apa? Kalau sholat subuh itu di Muhammadiyah biasanya nggak pakai kunut. Kalau misalkan di NU maka pakai kunut. Maka di situ kita harus pandai untuk mencari selah-selah agar dakwah kita itu mudah diterima. Karena tidak semua orang yang pandai dan pintar itu dakwahnya diterima. Dia harus punya cara agar langkah pertamanya itu diterima oleh masyarakat. Baik, ikhwah mahasiswa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita udah belajar kemarin tentang fasul awal ta'rifud dakwah wa ilmu dakwati. Bagaimana ta'rif dakwah itu ada terbagi menjadi secara bahasa 5. Ada yang dimaksud dengan an-nida, yaitu mengundang, memanggil. Yang kedua ad-du'a ila syai', yaitu berdoa, mendoakan. Kemudian yang ketiga ad-da'watu ila qadiyati yuradu isbatuha, dakwah yang dimaksudkan ada sesuatu yang itsbatu ad-difa', ya. Yaitu sawaun kana haqqan aw batilan, dakwah secara hak dan dakwah kita itu tidak sampai menerima sesuatu kebatilan. Kemudian yang keempat al-muhawalatu al-qawliyah al-fi'liyah wal amaliyah, yaitu dakwah secara perkataan, secara fi'liyah dan secara prakteknya. Kemudian yang kelima ibtihal wa su'al, tentang ibtihal dan su'al. Itu 5. Kemudian ta'rif dakwah secara istilah banyak sekali. Maka ta'rif istilah ad-dakwah di halaman yang 17 kemarin itu anna kalimat ad-da'wah fi ta'rif min ma'aniha al-muhawalatul qawliyah wal amaliyah li nida'in nas wa imalatum ila da'i. Maka dengan perkataan, dengan perbuatan, amal untuk menyeru kepada manusia. Karena dakwah kita sama manusia, maka dakwahnya harus pakai hati. Ya. Yang menggerakkan hati siapa? Allah. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik, wa ya musarrifal qulub, sarrif qulubana ala ta'atik. Kemudian ta'rifud dakwah ilallah, yang jelas dakwah kepada Allah. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Kemudian ilmu dakwah, kemarin sudah diterangkan tentang ilmu dakwah, ya kan, pentingnya ilmu dakwah. Bal asbaha min ahamil ulum al-islamiyah li aqidatil ummah wa qiyamuha fi hadiriha wa mustaqbaliha. Jadi salah satu ilmu yang sangat penting juga adalah fikih dakwah untuk mempersatu umat. Makanya itu dalam berdakwah itu tidak menyalahkan,
tidak memvonis, kita mencari jalan tengah ya. Dalam fikih juga tidak haram, tidak langsung halal ya, kalau misalkan bahasanya khilafiyah ya, ada perbedaan pendapat ulama menurut madhab Syafi'i, madhab Maliki, madhab Hanbali, dan lain sebagainya. Maka di situ ada berbagai pendapat, kita cari jalan tengahnya ya, yang mayoritas ulama bukan pendapat satu madhab itu menjadi sahih dan yang pendapat lain salah. Nah itu nanti takutnya umat pecah. Kemudian kita masuk pelajaran berikutnya baru ya, belum, nanti di print atau dijadikan PDF dikirim sama teman-teman sekalian. Halaman 23. Al-faslu tsani, pasal yang kedua. Ma'nal islami wad dini wal aqidati. Pengertian Islam, pembahasannya di bab yang kedua itu. Kemudian pengertian ad-din yaitu agama, pengertian al-aqidah yaitu aqidah. Baik. Ta'riful islami. Dhaharat min aqwalil ulama'i ta'rifat. Banyak sekali pengertian-pengertian di kalangan ulama. Syatalil islami, tentang Islam yang luas. Wa kulluha fima a'taqidu tamassa janiban min jawanibi aw wasfan min awsafihi aw atharan min atharihi. Fa ahadu hadhihi ta'rifat hiya ta'riful asas. Salah satu ta'rif asas adalah allati yaqumu 'alail Islam, yaitu yang menerangkan tentang Islam secara kafah. Apa itu? Wa ma jaa fi hadis Jibril alaihi salam li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam hina sa'alahu 'anil Islam faqala. Ini tentang hadis yang datang dari Jibril alaihi salam ya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hina sa'alahu, ketika ada seorang yang menyerupai, ada malaikat yang menyerupai seorang ya, menanyakan tentang Islam. Di dalam hadis arba'in atau hadis Bukhari dan sebagainya banyak sekali yang insyaallah antum sudah hafal. Namun prakteknya ini yang berat. Apa itu? Faqala akhbirni 'anil Islam. Faqala sallallahu alaihi wasallam, al-Islamu an tashhada illa illallah wa anna Muhammadan Rasulullah wa tuqimas salat wa tu'tiyaz zakah wa tasumar ramadana wa tahujjal baita in istata'ta ilaihi sabila. Yaitu al-Islam bersyahadat kepada Allah ya, menyaksikan tiada Tuhan selain Allah, kemudian kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya. Yang ketiga, wa tuqimas shalah, mendirikan salat, wa tu'tiyaz zakah, membayar zakat, wa tasuma ramadan, dan berpuasa Ramadan. Yang terakhir, wa tahujjal baita in istata'ta ilaihi sabila, berangkat haji bagi yang mampu. Dalam segi mampu ini luas ya, mampu dari harta, jiwa, dan lain sebagainya. Syukur-syukur ya antum bisa menabung dan ketika umur 30 tahun atau 40 tahun bisa langsung membooking kursi. Doakan kita semua para asatidz, dan kita juga mendoakan antum semoga kita bisa haji dan umroh, pergi ke tanah suci Baitullah, amin ya rabbal alamin. Itu bagian daripada dakwah, panggilan ya, panggilan. Kalau belum dipanggil kita doa, ada doa ya kan, itu bagian daripada dakwah. Kemudian minal ulama'i man 'arafa al-Islam lughatan wa dhanna anna hadha huwa at-ta'rif al-muhit lil-Islam alladhi syara'ahu Allah tabaraka wa ta'ala. Dan dari kalangan ulama yang mengartikan secara bahasa, dan ini adalah cara bahasa al-muhit. Muhit itu menyeluruh ya, lil islami, tentang Islam ini, alladzi syara'ahu Allah tabaraka wa ta'ala faqala. Al-Islamu, tentang Islam, al-Islamu wa al-khudu'u wal inqiyadu
lillahi rabbul alamin, yaitu al-Islam itu al-khudu' tunduk, wal inqiyadu patuh, lillahi rabbil alamin. Wala syakka anna al-khudu'a wal inqiyadu lil Islam wal Islamu wa ta'riful Islam al-lughawi. Yang tadi adalah jangan ragu bahwasanya al-khudu' yaitu tunduk dan patuh terhadap al-istislam berserah diri, wa ta'rif yaitu pengertian secara bahasa. Li'anna al-khudu'a lillahi la budda ay yakuna bi syari'ati muayyanatin wa ta'alimihi mahsusatin wa may yabtaghi ghairal islam dinan fala yuqbala min. Karena al-khudu' yaitu ketaatan atau ketundukan, kepatuhan, la budda harus ayakuna bi syari'ati muayyanatin dengan ajaran syariat tertentu yaitu Islam, wa ta'alimi mahsusah. Karena apa? Allah Subhanahu wa taala, wa may yabtaghi ghairal islam dinan falay yuqbala min. Barang siapa yang mencari jalan di luar Islam, falay yuqbala min, maka tidak akan dikabul atau tidak akan tertolak. Wa minal ulama'i man 'urifa al-islam bi awsafihi wa atharihi faqala. Dan dari ulama juga ada yang memaknai tentang Islam adalah al-islamu war-ruhu wal haqiqatu lil insani wan nuru al-hadi lahu fi durubil hayati wasyifa'ul kafi al-wafi li amradil basyariyati wassiratil mustaqim alladzi la yadhillu man salakahu wasara fihi. Apa itu? Sebagian ulama mengatakan di halaman 24, Islam adalah ruh. Kalau ada istilah itu al-mukh fi qalbi, mukhul insan fi qalbi. Jadi otaknya manusia itu sebenarnya di dalam hati. Nah di sini al-Islam wa ar-ruh. Jadi Islam itu ruhnya. Kita jasad itu hanya semua akan sirna, tapi ruh, semangat juang ruh, al-haqiqatu lil insan, yaitu ruhlah yang pada hakikatnya itu bagi manusia. Islam itu semangat ruh berislam itu adalah sesuatu hal yang haqiqah, yaitu yang sesungguhnya. Wan nur cahaya, al-hadi hidayah, lahu fi durubil hayati wasyifa, yaitu cahaya hidayah lahu baginya fi durubil hayati, untuk semua lini kehidupan, wasyifa, Islam itu adalah pengobat, obat al-kafi, obat yang sangat sempurna, al-wafi li amrodi al-basyariyah, obat yang paling sempurna, paripurna dalam mencegah penyakit manusia. Untuk apa? Untuk menuju wassiratil mustaqim, jalan yang lurus, alladzi la yadhillu man salaka wa sara fihi, yang tidak akan tersesat barang siapa yang berjalan di dalam Islam tersebut. Qala al-akhar, ada juga yang mengatakan al-Islamu huwa al-ajwibatus sahihatul haqqah li as'ilati syagolatin nas fil qadimi wal hadithi. Ada yang mengartikan Islam itu adalah wal ajwibatus sahihah, yaitu semua solusi dari persoalan yang ada, semua solusi, ajwibah jawaban yang benar dari semua problematika yang ada dalam manusia, fil qadimi wal hadithi, di zaman lalu dan zaman sekarang. Jadi Islam itulah sebuah solusi ya dari segala permasalahan untuk manusia pada zaman dahulu dan sampai sekarang. Islam itu adalah solusi. Wa qala al-akhar al-Islamu an-nizamul 'am wal qanun asyamil li umuril hayati wa manahijis suluki
lil insani allati ja'a biha Muhammadun sallallahu alaihi wasallam min rabbih. Ada yang mengartikan juga kata yang lain an-nizam yaitu perundang-undangan atau peraturan, al-am secara umum, al-qanun asyamil yaitu hukum-hukum yang syamil yaitu sesuatu hukum yang sempurna, lengkap li umuril hayati untuk kehidupan manusia pastinya. Wa manahij itu adalah manhaj ya. Manhaj jalan hidup ya. Panduan ya. Manhaj jalan hidup as-suluk untuk berjalannya manusia allati ja'a biha Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mana datang melalui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di mana Rasulullah itu min rabbih dari Allah Subhanahu wa taala. Terus langsung halaman 24 antum bisa dibaca itu sama. Kemudian wa ma atakumur rasulu fakhudhu wa ma nahakum anhu fantahu. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir. Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam uswah hasanah kita semua. Liman kana yarju. Tadi tidak semuanya. Liman kana dan barang siapa yarju mengharapkan darinya yaitu dari Allah Subhanahu wa taala kebaikan di wal yaumil akhir yaitu hari kiamat. Makanya masuk akidah setelahnya kan kalau di dalam tafsir itu atau dalam Al-Qur'an kemudian ditafsirkan setelah al-iman billahi wal yaumil akhir. Al-imanu billahi wal yaumil akhir. Ini ta'kid bahwasanya orang yang beriman itu yang sebenar-benarnya pasti dia akan mempercayai hari akhir. Al-imanu billahi wal yaumil akhir selalu diiringi dan digandengkan. Kenapa? Orang yang benar beriman kepada Allah itu jelas mempercayai yaitu adanya hari akhir, adanya azab, adanya siksa, adanya bahagia, adanya sedih dan lain sebagainya. Jadi selalu digandengkan. Jadi kita ini menunggu siap-siap saja makanya dengan belajar fikih dakwah ini supaya ilmu yang telah diserap dari para dosen, para guru itu bisa didakwahkan dengan cara yang tawassuton yaitu dengan cara pertengahan ya. Kemudian di sini makna din setelah kita menerangkan makna Islam, makna din. Ya, apa yang dimaksud dengan din di sini? Alladzi ad-dinu lafdhatun tahmilu fi qiyatiha al-khudu' id yuqalu lughawiyan dana lahu yaitu secara lugawi dana lahu yaitu agama bagi ai ata'ahu atau taat kepada agama wa khudu' lahu yaitu khudu' tunduk kepada agama wa idza qila dana bi syai'in fa ma'na hadha annahu ittakhadahu dinan wa madhhaban ay i'taqadahu alaqatu baina tarfaini i'taqadu wa ittakhadu madhhaban wa tariqan yasiru alaihi nawariyan wa amaliyan. Nah pada dasarnya ini tentang keyakinan kita kepada agama dan tunduk dan patuh kepada agama Islam karena agama Islam ini solusi dari semua masalah. Jadi kalau misalkan ada yang mengatakan politik dan agama itu tidak bisa disatukan, harus dipisahkan, ini salah besar ya. Ini berarti tidak mencontoh pada sejarah para nabi dan sahabat terdahulu. Politik dan Islam itu tidak bisa dipisahkan. Yang memisahkan ya orang-orang sekuler, ya orang-orang yang tidak mau adanya Islam yang mengatur, tidak boleh agama yang mengatur. Itulah orang-orang sekuler. Kemudian ala hada fad-dinu fil istilah indana yakunu
Adapun agama di dalam pengertian istilahnya adalah halaman 25, al-khudu'u lillahi wa rasulihi wa kitabihi wal amalu bisyar'ihi wal tizamu siratihil mustaqim. Jadi al-khudu' patuh tunduk lillahi kepada Allah. Pertama, secara istilahnya agama itu tunduk kepada Allah. Yang kedua kepada Rasulullah SAW. Makanya orang yang baru masuk Islam atau lain sebagainya, asyhadu, orang yang bertaubat itu harus bersyahadat lagi, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Yang kedua kepada Rasul, yang ketiga wa kitab, wal khudu'u lillahi wa rasulihi wa kitabihi, yaitu kepada Al-Qur'an, wal amalu bi syar'ihi, dan beramal sesuai syariat Islam, agama Islam, wal tizamu siratil mustaqim, dan senantiasa lazim mengistiqomahkan dia ke arah rel yang mustaqim, yaitu yang lurus. Ai anna dina fi mafhumina khudu'u wa qiyadu wa taslimu wa amalu bil islami wa i'timaru bi amrihi subhanahu wa ta'ala. Qala wa may yabtaghi ghairal islam dinan fala yuqbala min wa huwa fil akhirati minal khasirin. Barang siapa yang mengambil jalan selain Islam, fala yuqbal, tidak akan terima darinya, wa huwa fil akhirati, dan di dalam akhiratnya, minal khasirin, termasuk orang-orang yang merugi. Na'udzubillah min dzalik. Kemudian selanjutnya itu hada qad wa qad khadi'at ta'rifat. Terus ini lewat aja ya, kita langsung masuk. Ini ta'rifat masih kita cukup, udah ta'rifat sampai halaman 25 itu udah luas ya kalau kita dapuri lagi. Kemudian akidah ya, halaman 29. Kita lewat karena antum udah belajar fokus lebih ke akidah di pelajaran khusus akidah, maka ini hanya satu lembar untuk memancing dan menstimulus lagi. Kita langsung ke halaman 31, al-fasl tsalits, anwa'ud da'wah. Apa yang maksud dengan anwa'ud da'wah? Macam-macam dakwah. Jadi dakwah itu ada macam-macamnya. Seperti tadi makna dakwah secara bahasa macam-macam. Nah ini macam-macamnya dakwah. Yaqulu sahibu hidayatul mursyidina ad-da'watu ala thalathati anwa'. Bahwa sahibu hidayatil mursyidin mengatakan macam-macam dakwah itu ada 3. Yang pertama yaitu dakwatun nasi kafatan. Yang pertama, macam-macam itu ada 3. Yang pertama dakwatun nasi kafatan, yaitu berdakwah kepada manusia secara luas, secara menyeluruh ya. Apa pengertiannya? An-naw'ul awal, macam yang pertama itu adalah dakwatul ummatil muhammadiyah, yaitu berdakwah kepada umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jamil umam, yaitu seluruh umat ya. Di sini al-umam itu jamak dari umat ya. Ilal islami, kepada Islam, liyakuna ad-dinu kulluhu lillah ya, bahwasanya agama Islam adalah kulluhu lillah, milik Allah Subhanahu wa taala. Wa hadza wajibun, ini adalah perkara yang wajib, menyeru kepada umatnya Nabi Muhammad ke dalam Islam, ke dalam agama Allah. Wajibun hadil ummat bimuqtado ja'alaha khairu ummah. Umat ini
mewajibkan diri untuk berdakwah kepada umat khairu ummah ukhrijat, karena umat ini adalah ukhrijat linnas muqayyidan, yaitu mengeluarkan manusia muqayyadan, yaitu terikat bikauniha ta'muru bil ma'ruf, yaitu memerintahkan kepada yang ma'ruf, wa tanha 'anil munkar, dan mencegah dari kemungkaran. Wa bi hukmi wasfil mu'minina alladziina udina lahum fil qitali fi qouli ta'ala alladziina idza makkannahum fil ardi aqamus shalah wa atuz zakah wa amaru bil ma'rufi wa nahaw 'anil munkar. Fal wajibu da'watun nas ilal islami fa inna ajabu wal wajibu amruhum bil ma'rufi wa nahyuhum 'anil munkar. Maksudnya apa? Wajib dakwah itu kepada manusia adalah amruhum bil ma'ruf, yaitu memerintahkan kepada kebaikan. Tidak cukup sampai di situ, ikhwafillah. Wa nahyuhum 'anil munkar, yaitu mencegah dari kemungkaran. Banyak sekali orang yang soleh, banyak sekali orang yang ini kebaikan-kebaikan, tapi harus kita iringi dengan wa nahyuhum 'anil munkar, mencegah dari kemungkaran. Jadi jangan biar seimbang ya. Kalau misalkan kita dakwah hanya memerintahkan kebaikan-kebaikan saja tanpa ada tarhib, nanti ada bahasa fikih tarhib itu motivasi, tarhib itu adalah ya menakut-nakuti gitu. Kalau misalkan kita berdakwah itu kebaikan terus, surga, motivasi surga, tapi kita nggak mengimbanginya dengan rasa cemasnya, yaitu kalau misalkan nggak diterima, kalau banyak dosa dan sebagainya, itu ada neraka. Jadi disitulah bahwasanya kita itu berdakwah itu amruhum bil ma'ruf wa amuruhum bil ma'ruf, memerintahkan kepada kebaikan, jangan lupa wa tanhahum 'anil munkar wa nahyuhum 'anil munkar, kita mencegah dari kemungkaran. Dan ini kemungkaran sangatlah penting ya, karena tidak semua itu kuat dan gagah dan pondasinya kuat wa nahyum 'anil munkar, yaitu mencegah dari kemungkaran, melarang kemungkaran. Jadi jangan sampai ada kemungkaran dan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi satu kesatuan yang saling mengikat ya. Jadi tidak kebaikan saja. Contoh misalkan gini, kita membuat peraturan kebaikan, pasti ada namanya punishment. Misalkan ke masjid jam sekian, nanti dikasih reward. Dan juga kita jangan lupa kalau misalkan nggak tepat waktu, kemudian menyalahi aturan dan sebagainya, ada namanya punishment, ada nyata. Nahyum 'anil munkar, yaitu kita harus mencegah pada kemungkaran dengan cara apa? Jalan satu kesatuan. Kemudian yang kedua, al-mabasani da'watul muslimina ba'dhum li ba'dhan, ba'dhum ba'dhan. Kalau yang pertama itu secara keseluruhan kafah, yang kedua adalah da'watul muslimina ba'dhum ba'dhan, berdakwah kepada muslim ba'dhum ba'dhan, sebagian dengan sebagian yang lain. Da'watul muslimina ba'dhum ba'dhan ilal khair wa ta'amuruhum bil ma'ruf bainahum bil ma'ruf wa tanahihim 'anil munkar wa yaqumu bi hadan naw'i kalladhi qablahu khawasul ummah al-'arifuna bi umurid din wa asrarut tashri' wa humul musyaru ilaihim bi qouli ta'ala walaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatul liyatafaqahu fid din wal yunziru qaumahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahdharun. Jadi berdakwah kepada sebagian muslim ya, fiha bainaum, di antara mereka, dengan apa itu? Bil ma'ruf, memerintahkan kepada kebaikan, wa tanahihim 'anil munkar, dan mencegah kemungkaran,
wa yaqumu bihadzan nau', dan dengan cara seperti ini kalladzi qablahu khawasul ummah, yang sebelumnya itu khawasul ummah secara keseluruhan umat, al-arifuna bi umuriddin wa asraru tasyri', dengan syariat-syariatnya, wa humul musyaru ilaihim biqauli. Jadi kisahnya ini untuk pergi berdakwah perang, tapi jangan semuanya untuk berperang, harus ada yang sebagian yang ditinggalkan nih. Untuk apa? Untuk menasehati kita-kita nih, misalkan yang baru selesai pulang, ada orang yang berilmu harus tinggal di sini untuk liyatafaqahu fiddin, memperdalam agama. Maka disinilah berdakwah, menyeru berdakwah sebagian kaum muslimin. Jadi tidak semuanya itu perang semua. Jadi tidak tersisa. Untuk apa? Liyunziru qaumahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahdharun. Ada al-inzar, orang-orang yang memberikan al-inzar. Liyunziru qaumahum, setelah mereka selesai dari peperangan, maka ada yang liyunziru qaumahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahdharun. Kemudian yang ketiga, mayakunu bainal afradi ba'dum ba'dha. Yang ketiga itu mayakunu bainal afrad, yaitu satu sama lain, ya, afrad, individual, satu sama lain, ba'dum ba'dha. Kalau tadi sebagian dengan sebagian yang lain, kalau ini individual, bainal afrad, individual dengan sebagian yang lain. Kan kalau yang tadi banyak sebagian, berarti kan tidak satu. Kalau ini lil afrodi, mayakunu bainal afrodi, yaitu antara satu orang dengan sebagian yang lain. Mayakunu bainal afrodi ba'dum ma'a ba'd, yastawi fi dzalikal khas wal 'amah bidilalati 'alal khairi targhib fihi wan nahyu 'anil syarri wat tahdhiru min kullu bima ya'rifu. Fa inna ra'a ahadal muslimina akhahu ala munkar wa yu'allimu tusaddu lahu bin nasihati wal irsyadi wal bayan. Fa idza ra'a ahadal muslimin, apabila seorang melihat, ya, apabila wa idza ra'a ahadul muslimin, apabila sebagian melihat seorang muslimin, akhahu, saudaranya, ala munkar, dalam kemungkaran, wa yu'allimu, maka dia mengajarkan, wa tasaddalahu bin nasihah, dan memberikan nasihat, wal irsyad wal bayan, keterangan, bi amri bihi, dengan perkara ad-din al-hanif, yaitu yang lurus, wa ma yanha anhu bi hadhil waqi'ati kullun dzalika birifqi walin, dan setiap memberikan dakwah itu dengan lin, yaitu dengan lemah lembut, birifqi walin. Fadzalika minat tawasi bil haqqi wa tawasi bis sabri alladhi ja'alahu Allah ayatal iman as-sahih wa sababan linajati minal khusranil mubin bi qouli ta'ala wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladziina amanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Sebagaimana ayat Quran yang telah digambarkan dalam surah Asr, innal insana lafi khusr illa alladziina amanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Itu cara mayakunu bainal afrad, antara satu dengan yang lainnya. Kemudian ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah. Jadi menyeru kita itu, misalkan afrad, bainal afrad, kita nih sendiri nih pengen menyeru sebagian yang lain, maka harus ud'u ila sabili rabbika bil hikmah, yaitu dengan cara yang hikmah. Jadi yang pertama, saya ulang lagi, yaitu dakwah secara keseluruhan. Yang kedua, ba'dum ba'dha, sebagian dengan sebagian yang lain. Yang ketiga adalah bainal afrad, seseorang
ba'dum ba'dum, seseorang yang mendakwai sebagian yang lain. Kemudian selanjutnya Al-Faslul Awal halaman 37 ya. 37. Daruratud da'wati wa ahamiyatuha. Darurah itu sama dengan ahamiyah, yaitu pentingnya dakwah. Ya. Pentingnya dalam berdakwah. Muqaddimatun. Wajadal insanu ala dhahril ardi wa sahibatu inayatallahi subhanahu wa ta'ala tamatsalat fi rizqi wal hidayah. Jadi wajadal insan, manusia mendapatkan di bumi ini sahibatu inayatallahi subhanahu wa ta'ala, yaitu pertolongan dari Allah subhanahu wa ta'ala, tamatsalat fi rizqi wal hidayah, yaitu dalam mendapatkan rezeki dan hidayah Allah subhanahu wa ta'ala. Rezeki, hidayahnya rezeki ya, seperti al-musyari wal bai' wal mushtari, persamaan cara mudahnya. Kemudian fa'amma 'anir rizki. Nah, ini tentang rezeki. Maka daruratud da'wati wa ahmiyatuha, pentingnya berdakwah dan segala yang penting di dalamnya. Faqad wajjahumul haqq subhanahu wa ta'ala ila hibayar rizqi fil ardi ba'da an hayyaha lahum. Qala subhanahu wa ta'ala musyiran ila dzalika walladzi ja'ala lakumul arda dalulan famshu fi manakibiha wa kulu min rizqi wa ilaihi nusyur, di dalam surat Al-Mulk ayat 1 sampai 5. Qala jalla sya'nuhu walladzi khalaqakum ma fil ardi jami'a, yaitu Allah lah yang telah menciptakan kalian semuanya. Wajaa hada rizqu bima yashahuna wa yatlubuna liyanasu bil hayati wa yatlubu lahumul 'aish fiha wa qad asyara al-Qur'an telah mengisyaratkan, menunjuk ila tilkal haqiqah fa ambatna fiha habba wa 'inaban wa qadba wa zaituna wa nakhla wa hadaiqa ghulba wa fakihatan wa abba mata'an lakum wa li'an'amikum fa idza, dan seterusnya. Wa qawluhu wal arda wada'aha lil anam fiha fakihatu wan nakhlu dhatul akmam wal habbu dzul 'asyi war rayhan. Nah, itu tentang rezeki ya. Yang pertama itu tentang rezeki. Wa amma 'anir rizqi. Jadi wa amma 'anir rizqi, adapun tentang rezeki ya, tentang rezeki faqad wajahumul haqq subhanahu, yaitu telah dihadapkan dengan sungguh-sungguh dari Allah subhanahu wa ta'ala di muka bumi yang sangat luas ini ya. Dalilnya yang tadi udah dibacakan. Sekarang wa amma 'anil hidayah, yaitu tentang hidayah. Daruratud dakwah ya, judulnya darur, pentingnya dakwah. Wa ammal hidayah, kemudian sekarang hidayah. Faqad asyaddahumul haqq ila tariqil mustaqim wa arsala ilaihim rusulahu biwahyin min indihi wa burhani min ladunhu. Aqala ta'ala ya ayyuhan nasu qad ja'akum burhanun min rabbikum wa anzalna ilaykum nuran mubina. Qad ja'akum minallahi nurun wa kitabun mubin yahdi billahu man ittaba'a ridwanahu subulas salam wa yukhrijuhum minal dhulumati ilan nur bidni wa yahdihim ila siratim mustaqim. Baca sampai fi wa tuhayyi'u istiqraruhu fil hayah. Sekarang al-mabhasul awal,
qasrul uqul an idraki kathirin minal haqa'iq. Terus apa katanya? Qasrul uqul, ya, pemikiran yang pendek dalam memikirkan sesuatu, kathirun minal haqa'iq, ya, dari sebuah banyaknya kenyataan. Wa nastatiu an narji'ah, kita bisa kembali kepada daruratu dakwah, yaitu pentingnya berdakwah. Ma'ahada ilal asbabil atiyah, dengan sebab-sebab yang demikian. Innal insana murakkabun min aqlin wa syahwatin. Jadi tadi qasrul uqul, bukan qasrul uqul itu bukan apa ya? Bukan bodoh, bukan akal yang pendek, bukan. Wa idraku, yaitu dengan pengetahuan kathirun minal haqa'iq, dari sebuah kenyataan. Jadi ada kembali kepada pentingnya dakwah. Yang pertama apa katanya? Li'anal insan murakkabun min aqlin wa syahwa wa aqlu qasirun an idraki kathirin minal haqa'iq wa syahwati ghamiratun tusa'idu fi kathirin minal ahyani ala tajawuzil haqqi wa tatwi'il aqli ila ma tamilu ilaihi wa ma tahwa wa tashbih wa tashih. Manusia itu murakkab, yaitu terdiri dari akal dan syahwat, ya, terdiri dari akal dan syahwat. Jadi tidak hanya akal saja, syahwat. Makanya fa'amma man a'ta fujuraha wa taqwa, barang siapa orang yang bertakwa itu akan, orang yang lurus itu akan mendapatkan takwaan. Orang yang tidak lurus akan mendapatkan fujuroha, yaitu sebuah kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi terdapat dalam diri seorang itu aklun wa syahwah, ya. Adapun akal qasir, yaitu akal itu qasir, pendek, an idraki kathirin minal haqa'iq, untuk memikirkan segala sesuatu yang banyak, terbatas, akal kita itu terbatas. Wa syahwatu qamir, adapun syahwatnya ternyata syahwatnya itu besar, akalnya kecil, yaitu tidak bisa memikirkan dan menampung sebuah pemikiran yang sangat banyak dalam kenyataan. Ditambah lagi wa syahwatu ghamirah, yaitu syahwatnya besar, tusa'idu ala kathir minal ahyani ila tajawuzil haqq. Maka yang seperti ini, syahwatnya besar, akalnya itu pendek, artinya dominan syahwatnya itu lebih menguasai dari akalnya, akan menjadi tajawuzil haqq wa tatwi'il uqul, maka akan terprosot dalam sesuatu kemaksiatan. Karena apa? Asyahwatu akbaru min aqlihi, yaitu syahwatnya itu lebih besar daripada akalnya. Makanya wama ubari'u nafsi innan nafsal ammaratun bisu'i illa man rahima rabbi inna rabbi ghafurur rahim. Maka berlindung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala terus. Innallaha ghafurur rahim, sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Makanya kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dari segala kemaksiatan dan keburukan yang tidak kita inginkan. Wa nafsi wa ma sawwaha fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha, qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Nah itu. Terus fa imma ya'tiyannakum minni hudan faman tabi'a hudaya fala yadillu wa la yashqa. Wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Qala rabbi lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira. Qala kadzalika atatka ayatuka wa nasitaha wa kadzalikal yawma nunsa. Rabbana laula arsalta ilaina rasulan fanattabi' ayatik min qabli an nadhilla wa nakhza. Surat Toha ayat 100.
34, halaman 37. Nah, nanti dibaca ya teman-teman, PR-nya dibaca ini dari mulai halaman 40-nya dibaca sampai halaman dari mulai halaman 40 sampai halaman 43 ya, hanya 3 lembar dibaca. Kemudian dari mulai itu yang PR-nya dibaca. Setelah dibaca, pekan depan itu tugasnya adalah sebelum pertemuan pekan depan hari Kamis kembali seperti ini, antum kirim pertanyaan-pertanyaan sekilas tentang fikih dakwah yang ada di buku ini yang sudah dipelajari, baik materinya ataupun tersilap mau bertanya tentang hal-hal yang di luar kitab, selagi temanya itu masih berkaitan, insya Allah saya jawab. Kalau terlalu jauh, khawatirnya belum dibahas, sudah tanya duluan, maka saya akan pending. Jadi silahkan PR minggu depan yaitu membaca dari halaman 40 sampai halaman 43, kemudian buat satu pertanyaan, setiap orang satu saja pertanyaannya, kemudian dikumpulkan di grup, boleh di grup langsung itu dengan pertanyaan-pertanyaan. Kakak kelas ketua kelasnya ini dulu mengumpulkan dulu dari teman-teman. Kalau ada pertanyaan yang sama, maka yang dikirim adalah satu pertanyaan saja. Kalau agak berbeda, maka boleh dikirim. Jadi gitu ya, ikhwatal iman, teman-teman mahasiswa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dibaca kembali dari halaman yang sudah dipelajari sampai 43, 45, kemudian PR-nya baca ini dari halaman 40 sampai 43. Kemudian PR-nya selain baca adalah ditunggu pertanyaan-pertanyaannya sehingga saya bisa jawab 1 hari sebelum hari H. Disitulah nanti saya menjawab pertanyaan-pertanyaan antum ya, pertanyaan-pertanyaan antum yang akan antum sampaikan di situ. Nanti sesinya tanya jawab besok, tapi pertanyaannya udah dikirim duluan ya melalui koordinir sama, terserah lah siapa yang mau koordinir, yang penting ada pertanyaan. 1 orang 1 pertanyaan. Baik, doakan kami semoga kami di sini kuat dan antum di sana juga kuat, bisa baik sama orang tua, bermanfaat untuk keluarga, jangan bermaksiat kepada Allah, patuhi semua apa menjadi arahan orang tua di sana, karena masa pandemi ini adalah tanggung jawab antum. Itu kita kembalikan lagi semua kepada orang tua, dan semua pelajaran meskipun via YouTube atau yang ada yang Zoom maka diikuti. Kalau mau dapat keberkahan diikutin, meskipun tidak berat ataupun tidak mudah pelajaran, diikutin saja, karena keberkahan itu kita tidak tahu datangnya dari mana. Mudah-mudahan kita selalu dikuatkan Allah dalam ibadah, selalu mendapatkan ridho dan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan jangan lupa sholat tepat waktu. Ya, nasihat saya sholat tepat waktu, karena disitulah kita dilihat sama Allah, dan apalagi antum sudah di rumah sendiri, di masyarakat. Aku qouli hadza astaghfirullah li wa lakum, billahi taufiq wal hidayah wa ridwal inayah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.